Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indria Elvina, NIM 2014020095. Saya berasal dari kelas PBAD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Mata kuliah Pancasila. Dosen pengampu Ustazah Wayuli Liusen SEM. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional. Pengertian paradigma. Paradigma secara etimologis, istilah paradigma pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para, yang artinya di sebelah ataupun di samping, dan kata digma yang artinya teladan, ideal, model, ataupun arketip. Sedangkan secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara atau menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Adapun paradigma menurut para ahli, yang pertama yaitu Robert Friedrich. Menurut Robert Friedrich, paradigma merupakan kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya, sehingga terbentuk citra subjektif seseorang tersebut terhadap realitas sehingga berujung pada ketentuan bagaimana cara untuk menangani realita tersebut. Yang kedua, menurut Thomas Kuhn, pengertian paradigma adalah landasan berpikir ataupun konsep dasar yang digunakan atau dianut sebagai model atau pola yang dimaksud para ilmuwan dalam usahanya, dengan mengandalkan studi-studi keilmuan yang dilakukannya. Yang ketiga yaitu menurut C.J. Ritzer. Menurut C.J. Ritzer, paradigma adalah pandangan mendasar para ilmuwan yang mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan yang seharusnya dipelajari oleh satu cabang ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat yaitu menurut Guba, yaitu pengertian paradigma adalah sekumpulan keyakinan dasar yang membimbing tindakan manusia. Pembahasan kita selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi. Pancasila sebagai paradigma reformasi adalah menata kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara di bawah nilai-nilai Pancasila, bukan menghancurkan dan membubarkan bangsa dan negara Indonesia. Betapapun perubahan dan reformasi yang dilakukan, namun bangsa Indonesia tidak akan menghancurkan nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilannya. Bahkan pada hakikatnya, reformasi itu sendiri adalah mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya peningkatan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan ketuhanan. Dengan demikian, bahwa pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas, paradigma pembangunan bangsa dan negara harus sesuai dengan kemajuan iptek, tetapi tetap mengembalikan nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu tetap menumbuhkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, karena kita semua diciptakan Tuhan dengan dianugerahi hak dan dasar yang sama. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, yaitu kita sebagai manusia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik saja. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik yang demokrasi, bukan otoriter. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya.
yaitu suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum dan suatu kerangka pikir orientasi dasar dari suatu perubahan yang merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, dan karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma berarti cara pandang, nilai-nilai, metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan masalah yang dianut oleh suatu masyarakat pada masa tertentu. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ekonomi. Pengembangan ekonomi negara harus mendasarkan pada moralitas sila-sila Pancasila, yaitu dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang humanistik bertujuan demi kesejahteraan seluruh rakyat secara luas. Perkembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhannya saja, melainkan untuk tujuan manusia, yaitu terciptanya kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan demikian, pembangunan ekonomi harus menghindarkan diri dari persaingan bebas, monopoli, dan bentuk lainnya yang dapat menimbulkan penindasan, penderitaan, dan kesengsaraan rakyat kecil. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma hukum. Pembangunan politik semakin tidak jelas arahnya ketika terjadi banyak penyelewengan dan tidak dapat ditegakkan oleh hukum. Prinsip yang kurang sesuai dengan nilai Pancasila telah membawa implikasi yang luas dan mendasar bagi kehidupan Indonesia. Pembangunan bidang hukum yang didasari pada nilai-nilai moral baru sebatas tataran filosofi dan konseptual saja. Baiklah, mungkin sampai di situ yang dapat saya bahas untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.